min hadhil arba'a rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni amma ba'du. Yang kami hormati wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'anallah bituli hayatih, semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fi ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat rahimakumullah. Sampailah kita pada kajian mutolaah tafsir surat Al-Anfal ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru in antum qalilum mustad'afina fil ardi takhafuna ayyatakhatafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibat la'allakum tashkurun. Maka begitulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi dan rasul di usia 40 tahunnya, kemudian dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, sehingga terkumpullah 73 orang sahabat yang dalam sejarah dikenal dengan nama as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Ketika Nabi berusia 43 tahun, setelah 3 tahun dakwah di Mekah sembunyi-sembunyi, Nabi pun mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, fasda' bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin." Ya Muhammad, kata Allah, fasda', terang-teranganlah engkau bima tu'mar, dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasmu, wa a'rid, dan berpalinglah engkau minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Maka Nabi memulai dakwah terang-terangannya selama 10 tahun kemudian, dari usia 43 tahun hingga akhirnya nanti hijrah ke Madinah di usia 53 tahun. 10 tahun Nabi dakwah terang-terangan, dan di dalam dakwah itu Nabi pun mendapat balasan dan respon dari kaum Quraisy, di mana kaum Quraisy merasa bahwasanya hadirnya Nabi adalah mencaci maki Tuhan-Tuhan berhala sesembahan mereka, sehingga mereka merasa risih dengan dakwah Nabi. Bahkan mereka merasa bahwasanya dengan adanya Islam, akhirnya keluarga mereka pun dirasa terpecah belah. Ketika orang tua dan anak-anaknya masuk Islam, terasa ada keretakan di dalam hubungan orang tua dan anak. Suami istri, istrinya masuk Islam, otomatis jadi cerai, ada langsung keretakan yang dirasa. Maka orang-orang Quraisy merasa risau, merasa sumpak dengan dakwah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah orang-orang Quraisy pun akhirnya ketika ia ingin menyiksa Nabi Muhammad, tetapi ia tidak bisa menyiksa diri Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah keponakan seorang pemimpin di kota Mekah, yaitu Abu Thalib, yang ketika Abdul Muthalib wafat, Abu Thalib pun yang akhirnya menjadi seorang pemimpin menggantikan ayahnya. Maka paman sekandung dari Nabi inilah yang akhirnya menjadi penjamin atas diri Nabi Muhammad dan menjadikan diri Nabi Muhammad dapat dakwah dengan bebas dan terang-terangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kaum Quraisy pun beralih menyiksa sahabat-sahabat yang masuk Islam dari kalangan yang lemah. Dari para budak, Bilal bin Rabah disiksanya, Ammar bin Yasir disiksanya, sehingga dikatakan dalam penyiksaan itu ditemukanlah para sahabat yang sampai tidak bisa duduk lagi di tempatnya karena saking sangatnya siksaan tersebut. Kemudian ditemukan juga sahabat-sahabat yang ketika setelah disiksa sehingga ia pun bercakap-cakap, berkata-kata, tidak tahu lagi apa yang telah dikatakan karena dampak buruk dari pengaruh siksaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy.
Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi setelah 13 tahun dakwah di Mekah, memerintahkan Nabi untuk berangkat hijrah ke Madinah, menyelamatkan diri. Ya, hijrah ke kota Madinah, kaum muhajir hijrah ke kaum Ansar daripada suku Aus dan Khazraj. Maka itulah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, setelah 1 tahun Nabi berada di kota Madinah, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan daripada peperangan. Syariat peperangan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana peperangan ini adalah untuk membalas daripada kejamnya musuh-musuh Islam saat itu, dan melihat kebiasaan di zaman itu memang peperangan adalah sebuah keharusan, maka datanglah Islam dengan aturan peperangan yang damai. Di situ dikatakan oleh Nabi, pesan kepada panglima tentara yang ingin dikirim, ketika engkau perang janganlah merusak daripada bangunan-bangunan, janganlah kalian menebang pepohonan, janganlah kalian membunuh tua renta, anak-anak dan para wanita yang tidak ikut perang, dan juga janganlah kalian merusak daripada rumah-rumah ibadah. Maka itulah aturan Islam di dalam syariat peperangan. Pun akhirnya peperangan dimulai. Tanda munculnya kejayaan Islam adalah menangnya umat Islam di dalam perang Badar. Yang mana lihat, perang Badar umat Islam hanya berjumlah 313 orang menghadapi kaum Quraisy yang berjumlah 950 orang. Ini namanya 3/1. Tetapi wa ayyadakum, Allah Subhanahu wa taala menguatkan kalian umat Islam dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala berupa para malaikat yang ikut berperang di sisi umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan pun akhirnya umat Islam mendapatkan harta ghanimah. Maka di ayat surat Al-Anfal ayat 26 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada umat Islam apa saja nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya, sehingga Allah di akhir ayat menginginkan agar Nabi itu selalu bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkuru, dan ingatlah kalian hai umat Islam, in antum qalilum mustad'afina, tatkala kalian dalam keadaan sedikit, ya hanya 73 orang dari as-sabiqunal awwalun. Setelah Nabi dakwah terang-terangan hanya berapa ratus sahabat Nabi yang akhirnya masuk Islam. Ingatlah kalian ketika jumlah kalian sedikit, mustad'afina, dalam keadaan lemah, fil ardi, di bumi itu, yaitu di kota Mekah, engkau dalam keadaan lemah, takhafuna ayyatakhattafakumun nasu, engkau takut Muhammad, engkau takut hai umat Islam, orang-orang manusia-manusia itu daripada kaum Quraisy itu mereka mengganggumu. Kalian takut, ya, dengan siksaan kaum Quraisy terhadap sahabat-sahabat yang lemah. Fa'awakum, maka kami pun memerintahkan kalian untuk berpindah, untuk hijrah, yaitu ke Madinah, agar lebih selamat kehidupannya. Bukan hanya itu, wa ayyadakum binasrihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah menguatkan kalian umat Islam binasrihi, dengan pertolongannya, yaitu dengan disyariatkannya peperangan, yaitu dengan turunnya bala tentara para malaikat ketika perang Badar, penentu antara kejayaan Islam atau kemunduran Islam. Allah tolong mereka dengan syariat peperangan. Ingat nikmat itu ya Muhammad. Warazakakum minat thayyibat, dan kami telah memberikan rizki kepada kalian minat thayyibat, dari hal-hal yang baik. Di mana begitulah kebiasaan orang-orang Mekah. Mereka itu mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kebiasaan mereka, liilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf, dan demi kebiasaan kaum Quraisy kata Allah, ilafihim, kebiasaan mereka kaum Quraisy, rihlatash shita adalah melakukan perjalanan asyita di musim dingin. Ya, di musim dingin mereka turun ke arah selatan ke negeri Yaman melakukan dagang, wasoif, dan melakukan dagang di musim panas mereka naik ke arah utara ke negeri Syam Palestina. Maka itulah kebiasaan
warga Mekah. Mereka mencari rizki dan menyandarkan rizkinya dengan pekerjaan mereka, yaitu berdagang. Bahkan kota Mekah menjadi pusat daripada perdagangan kafilah-kafilah onta Arab yang memang menjadikan kota Mekah menjadi pusat, bahkan ditambah dengan kota suci, yaitu kota Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pemilik Ka'bah. Tetapi setelah adanya syariat perang, Allah Subhanahu wa taala mengubah jalur daripada cara mendapatkannya orang-orang Mekah daripada rizki mereka, merubah setelah syariat perang dengan cara mendapatkan harta-harta ghanimah yang dihasilkan dari rampasan-rampasan perang. Pun jika tidak terjadi perang, maka harta tadi dinamakan harta fe. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Warazakakum minat tayyibat. Dan kami Allah, dan sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kalian minat tayyibat, dari hal-hal yang baik, yaitu berupa harta-harta ghanimah, rampasan perang yang engkau hasilkan setelah kami izinkan peperangan. La'allakum tashkurun. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu persatu nikmat yang telah Allah berikan kepada umat Islam? La'allakum tashkurun, agar kalian hai umat Islam menjadi orang-orang yang bersyukur. Begitu juga kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bertawakal, bertafakur tentang apa saja nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tujuannya apa kita bertafakur? Mengingatkan diri kita, la'allakum tashkurun, agar kalian makin menjadi orang-orang yang bersyukur. Ingatkah kalian bagaimana Allah memberikan engkau kenikmatan yang besar, yaitu nikmat iman dan Islam? Ingatkah kalian Allah telah memberikan kepada kalian nikmat ilmu, yang dengan ilmu engkau akan selamat dunia dan akhirat? Ingatkah engkau tentang nikmat ditutupnya aib-aib dan cacat itu oleh Allah Subhanahu wa taala dari hadapan mata manusia? Maka itu adalah nikmat yang besar. Kenapa Allah ingatkan nikmat-nikmat tadi? La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau terus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, ya atas nikmat yang aku berikan kepada kalian, kata Allah, la azidannakum, pasti terus akan aku tambah nikmat-nikmat tadi dengan kenikmatan yang luar biasa hingga bersambung dengan kenikmatan di akhirat kelak. Wala in kafartum, dan jika engkau kafir, engkau mendustakan nikmat, lupa akan nikmat tadi, engkau melakukan kekafiran, engkau khianat, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada umatnya agar mereka selalu dan selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di tahun pertama Hijriah berada di kota Madinah pun akhirnya mengatur strategi perang, di mana Nabi merasa di samping kanan ada orang-orang Arab Quraisy yang menjadi musuh Islam, dan di samping kiri terdapat orang-orang Yahudi dari kalangan masyarakat kota Madinah. Dari mereka mempunyai benteng-benteng tersendiri, Bani Quraidah, Bani Nadir, kemudian Khaybar, Yahudi Khaybar, Yahudi Tabuk, Yahudi Fadak maksud kami. Maka Nabi mengatur strategi, maka Nabi memilih untuk menyerang orang-orang Arab dulu, berdakwah kepada orang-orang Arab dulu, dan dengan orang Yahudi Nabi pun mengadakan yang namanya gencatan-gencatan senjata. Sehingga Nabi mengadakan perjanjian-perjanjian agar orang-orang Yahudi jangan menyerang umat-umat Islam dari kalangan Muhajir dan Ansar yang ada di kota Madinah. Dan orang Islam pun tidak akan menyerang mereka orang-orang Yahudi di dalam benteng-benteng mereka. Maka Nabi mengadakan perjanjian ini karena Nabi sadar umat Islam masih dalam keadaan sedikit dan tidak sanggup untuk melawan langsung dari
dari dua kubu arah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi apa yang terjadi? Pada tahun kelima Hijriyah terjadilah yang namanya perang Khandak. Yang mana perang Khandak, umat Islam di Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan gabungan antara Arab Quraisy dengan Yahudi Madinah yang akhirnya melakukan pengkhianatan. Maka saat itu 10.000 orang menyerang umat Islam di kota Madinah. Maka Nabi pun akhirnya membuat parit, membuat khandak. Maka perang itu pun dinamakan perang Khandak yang akhirnya dimenangkan oleh umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mahallus syahidnya, intinya adalah bahwasanya di hari Quraidah, karena ternyata yang termasuk pengkhianat adalah kelompok Yahudi Bani Quraidah yang mereka berkhianat ikut serta di dalam perang Khandak. Maka saat itu di hari Quraidah, ketika Nabi mendapat perintah dari Allah untuk menyerang, memboikot benteng Bani Quraidah, maka di hari Quraidah pertama kali hari pengepungan itu, orang-orang Bani Quraidah bertanya kepada seorang muslim. Seorang muslim bernama Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Ia mengatakan, Lubabah, ma hadzal amr? Ada apa ini? Mengapa umat Islam tiba-tiba ada di balik benteng kami? Maka enggak sengaja Abu Lubabah mengatakan, mengisyaratkan dengan tangannya ke arah lehernya, hari ini adalah hari penyembelihan Bani Quraidah. Ya, maka Bani Quraidah yang saat itu sedang dalam keadaan tidak siap perang pun langsung bersiap-siap dengan strategi perangnya. Maka saat itu Abu Lubabah mengatakan, ketika aku telah mengatakan hal demikian, menginformasikan sesuatu yang tidak seharusnya diinformasikan kepada musuh Islam dari kalangan Bani Quraidah, aku nggak sengaja mengucapkan informasi siasat perang umat Islam kepada bangsa Yahudi. Aku pun saat itu ketika dalam keadaan berdiri dan aku pun mazal ala qadamai, aku masih dalam keadaan berdiri, aku merasa qad khantullah wa rasulah. Aku merasa saat itu belum aku menggerakkan satu langkah kakiku, aku merasa aku telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Tiba saja di sana di luar benteng turunlah daripada malaikat Jibril membawa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasula, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul. Jangan khianat. Engkau para sahabat adalah orang-orang yang amanat, dipercaya oleh kalangan umat Islam. Mengapa engkau memberikan informasi? Engkau seakan-akan berkhianat dengan engkau memberikan informasi tentang siasat perang, bahwasanya hari ini adalah hari pembantaian Bani Quraidah, sehingga mereka Bani Quraidah bersiap-siap. Wa takhunu amanatikum, dan engkau pun akhirnya mengkhianati amanatmu. Wa antum ta'lamun, sedangkan engkau wahai Lubabah dalam keadaan mengetahui bahwasanya inilah hakikat daripada pengkhianatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhirnya 3.000 kaum muslim mengepung Bani Quraidah di dalam bentengnya, dikepung selama 25 malam hingga mereka menyerah, dan akhirnya diputuskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW atas saran seorang sahabat bahwasanya laki-laki daripada Yahudi Quraidah haruslah mereka dipenggal dan wanita dan anak mereka ditawan. Maka lihat dalam kisah ini ada dua jenis pengkhianatan. Satu pengkhianatan daripada Yahudi Bani Quraidah yang mereka bukanlah orang-orang yang beriman, dan satu lagi ada pengkhianatan hanya sedikit saja keluarnya sepatah dua patah kata dari seorang muslim yang beriman, sahabat Nabi, itu pun digolongkan sebagai sebuah pengkhianatan. Pengkhianatan yang itu dari orang yang beriman dihukum langsung di dunia dengan dipenggalnya para lelaki dan ditawan dan dijadikan budaknya para wanita dan anak-anak dan
dan di sisi ini juga mendapat teguran daripada Allah Subhanahu wa taala, pengkhianatan yang muncul dari orang yang beriman, yaitu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah yang namanya khianat, lawannya adalah amanat. Maka mari jaga amanat, yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan seisinya, Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanat tadi kepada langit, kepada bumi, ditawarkan amanat tadi oleh Allah kepada gunung-gunung. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibala fa abaina ayyahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kata Allah, kami tawarkan amanat ini kepada langit, kepada gunung, kepada bumi. Fa'abaina, mereka semua menolak. Ayyahmilaha, untuk menanggung beban amanat yang sangat luar biasa. Wa ashfaqna, dan mereka pun merasa berat minha, dari amanat tadi. Kemudian apa yang terjadi? Wa hamalahal insan. Tiba saja manusia menawarkan diri. Ya Allah, berikan amanat itu kepada kami ya Allah. Innahu, sesungguhnya manusia yang menerima amanat, kana zaluman jahula, adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri dan orang-orang yang bodoh. Belum khianat, baru nerima amanat. Itu termasuk orang zalim kepada dirinya. Dan orang-orang yang bodoh nerima amanat. Bagaimana amanat tadi pun dikhianati dengan dilanggar daripada amanat tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka begitulah dunia yang saat ini kita tempati, kita dudukkan, yang saat ini kita berada di dalamnya, yang ditemani oleh ruang, waktu, arah kita ini di dalam dunia. Sesungguhnya hakikatnya adalah bukan kehidupan nyata yang sangat nyata, tetapi dunia ini adalah bagaikan simulasi, sebuah ujian. Simulasi, kita ini sedang berada di dalam ruangan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta simulasi tadi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan simulasi kehidupan, kematian, adanya hidup dan mati, adanya dunia. Allah semua yang menciptakan skenario ini. Tujuannya apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian di dalam simulasi ini, untuk menguji kalian ayyukum ahsanu amala, mana yang kira-kira layak menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala dan paling baik amal perbuatannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang amanah, kullukum ra'in, kalian semua itu adalah seorang pengembala yang sedang mengembala. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang sedang ia gembala. Maka seorang manusia yang tidak mempunyai tanggungan, sesungguhnya ia menanggung daripada 7 anggota badannya yang mungkin melakukan dosa. Ia menanggung perutnya, maka perutnya adalah amanat. Apa saja makanan yang masuk, apakah jenisnya adalah jenis yang haram atau yang halal, apakah cara mendapatkan uang untuk membeli jenis makanan itu adalah cara yang halal atau cara yang haram. Perutmu adalah amanat. Bahkan bukan hanya perut, 7 anggota lainnya juga adalah amanat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sekali lagi ini adalah ujian bagi kita sebagai manusia. Yang lulus sukses maka ia selamat dunia akhirat, dan yang gagal dalam ujian ini maka dia menjadi kelompok yang hina dan dihinakan baik di dunia maupun di akhirat. Maka sesungguhnya anggota badan kita yang 7 itu pun adalah amanat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan khianati amanat tersebut. Para salaf kita mengajarkan kepada kita bagaimana untuk kita selalu menjaga 7 anggota badan kita dengan wiritan, dengan bacaan yang selalu diingat. Allahu ma'i,
Allahu nadhari, Allahu syahidi, Allah qaribum minni, Allahu ma'i, sesungguhnya Allah selalu bersamaku. Allahu nadhari, sesungguhnya Allah telah sedang melihatku. Allahu syahidi, bahkan Allah bukan hanya melihatku, Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Allah qaribum minni, dan Allah selalu dekat denganku. Sehingga kita menjadi seseorang yang ihsan, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar daripada perbuatan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di luar itu, yang telah memiliki istri dan anak, maka istri dan anak adalah amanat bagi dirinya. Bagaimana seorang suami mendidik anak-anaknya, bagaimana seorang anak harus mengidolakan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khianat orang tua jika ternyata anaknya mengidolakan orang-orang yang kafir, orang yang fajir, pendosa, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk khianat seorang orang tua. Maka ketika orang tua memiliki lembaga pendidikan untuk anaknya dengan lembaga yang salah, maka itu juga adalah kategori khianat daripada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak adalah amanat. Kemudian berapa banyak orang tua yang di akhirat akhirnya diseret oleh anak-anaknya yang gagal di dalam ujian dunia. Bagaimana seorang anak di bawah usia baligh yang masih menjadi tanggung jawab orang tuanya pun akhirnya gagal sebab orang tua yang tidak memperhatikan amanatnya, yaitu dalam pendidikan anak, sehingga anak tadi meninggalkan sholat, anak tadi tidak mengerti caranya berwudu, anak tadi pun bingung. Maka ini adalah hal yang sangat merugikan bagi banyak orang tua yang menyia-nyiakan daripada amanatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang pembantu pun dia juga mungkin berkhianat. Ketika pembantu tadi diberikan uang belanja setiap hari, berangkat ke pasar, belanja sayur hanya harganya 2.000, dia katakan kepada majikannya ketika pulang membawa sayur, harganya adalah 3.000. Maka 1.000 yang didapat adalah hasil khianatnya terhadap majikannya. Ya, begitupun seorang pegawai yang mendapatkan sebuah tugas, sebuah pekerjaan, tiba saja dia berkhianat dengan atasannya, mengatakan anggarannya lebih daripada yang diminta. Maka pengkhianatan tadi adalah betul-betul khianat. Mengapa? Karena kedua orang tadi, sang pembantu tadi, sang pegawai tadi telah digaji bulanan oleh atasannya. Seharusnya ia membela daripada atasannya dengan melakukan amanat. Apa yang diperintahkan itulah yang dijalankan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dalam kisah ayat tadi, daripada informasi yang diberikan kepada Bani Quraidah, informasi pun termasuk sebuah amanat. Jika kita menjadi sebuah anggota di dalam sebuah organisasi yang mana mendapatkan informasi dan informasi itu tidak boleh diberikan kepada orang di bawah kita, maka itu tidak boleh diberikan karena itu juga adalah mungkin sebuah pengkhianatan. Wa idza tumina khan, dan begitulah ciri orang munafik, salah satunya dari 3 ciri. Wa idza tumina, dan apabila ia dipercaya, ia diberikan amanat, khana, dia pun berkhianat. Allah Subhanahu wa taala selanjutnya di ayat berikutnya, ayat 29 mengatakan, berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ingatlah hai umat Islam, annama, bahwasanya, amwalukum, harta kalian itu, wa auladukum, dan anak-anak kalian itu, fitnah, adalah sebuah fitnah, adalah sebuah uji coba, adalah sebuah ujian di dalam simulasi dunia ini. Anak dan juga harta adalah ujian. Apa hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Ya, karena sebab daripada pengkhianatan biasanya adalah faktor harta atau juga faktor anak-anak. Anak-anak yang banyak menuntut kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya yang dia mendapatkan jabatan dan gajinya tidak sesuai dengan jabatan yang ia ambil pun akhirnya
namanya berkhianat terhadap uang rakyat, berkhianat terhadap uang lembaga. Mengapa? Karena tuntutan dari anak-anaknya yang ingin hidup dalam keadaan gebiar, mewah, dalam keadaan yang di luar yang seharusnya berkecukupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka poinnya adalah bahwasanya dunia adalah fitnah, tempat ujian. Bukan dikatakan bahwasanya dunia itu hina. Dunia itu adalah sesuatu yang bisa diambil sisi negatif dan positifnya. Jika engkau sukses di dalam ujian ini, engkau pun tidak terfitnah dengan anak dan hartamu, maka engkau pun akan menjadi golongan yang sukses di dunia dan di akhirat. Tetapi jika engkau pun gagal di dalam urusan ujian simulasi dunia ini, maka engkau pun secara tidak langsung menjadikan harta dan juga anak-anak adalah sebagai betul-betul fitnah yang menyeretmu ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka mungkin ini saja tafsir mutolaah dari surat Al-Anfal ayat 26 hingga ayat 29. Insyaallah kita lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya. Sekian saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazilan kami haturkan kepada Al-Habib Hisham Al-Habsyi. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang manfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia radioku dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kita untuk belajar bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Langsung saja kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala